Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pencinta seni dan budaya wayang kulit Gumi Sasak, kami dari Sanggar Semapte, Dusun Gunung Agung, Desa Pringgrate, Kecamatan Pringgrate, akan menyuguhkan sebuah cerita panjang berseri tentang Seret Menak yang biasa dipentas dalam cerita-cerita pewayangan Sasak. Saya Muhalib, selaku pembina Sanggar Seni dan Budaya Semapte yang ada di Dusun Gunung Agung ini, ditemani oleh Ki Dalang Muhammad bersama para sekehe dari grup wayang kulit Samarkaton Bonjeruk yang akan menyuguhkan cerita panjang tentang Seret Menak yang dimulai dari masa kecilnya Jayeng Rane sampai dewasa dan sampai tua. Cerita Seret Menak ini tentu panjang, dan kita berharap kepada seluruh pencinta, pemerhati dan budayawan di Gumi Sasak ini, kita sama-sama melestarikan budaya pewayangan atau wayang kulit Sasak ini agar tidak punah di masa-masa yang akan datang. Tentu cerita ini bisa dipetik oleh para generasi-generasi muda selanjutnya bila ingin belajar untuk menjadi dalang dalam mementaskan wayang kulit. Nah, untuk memulai cerita ini, tentu kita akan memulainya dari Kerajaan Mekah, di mana saat itu Raden Ambiyah atau Jayeng Rane masih kecil. Nah, Raja Mekah yang ada di cerita pewayangan ini dipimpin oleh Abdul Muthalib di Kerajaan Mekah. Kemudian ada putranya yang bernama Abbas, Abu Talib dan Abdullah, termasuk Raden Ambiyah atau Jayeng Rane yang berada di kerajaan ini. Nah, semasa kecil Jayeng Rane ini tidak pernah berpisah dengan Umar Maye. Tentu dia panggil kakak kepada Umar Maye karena kebetulan ibu daripada Umar Maye ini adalah saudara daripada sang raja Abdul Muthalib pada saat itu. Ibunya bernama Siti Maye, kemudian bapaknya bernama Syekh Tambi Jumeril. Pada masa kecil Jayeng Rane dan Umar Maye ini selalu bepergian dan bermain tidak pernah terpisah satu sama lain. Namun tingkah laku mereka berdua karena masih anak-anak tentu tidak beda dengan anak-anak yang lain pada umumnya. Mereka sering-sering bepergian ke tempat-tempat yang ramai, tentu berbuat yang aneh-aneh sehingga para orang-orang tua sering marah kepadanya. Akan tetapi karena Raden Ambiyah dan Umar Maye adalah keluarga keraton atau keluarga raja di Kerajaan Mekah tersebut, sehingga mereka pun tidak bisa memarahi begitu saja. Pada satu ketika Raden Ambiyah bersama Umar Maye ini pergi ke suatu pasar dan menunggangi kuda milik orang di pasar tersebut. Lalu kuda yang ditunggangi itu sampai terjatuh dan luka parah, sehingga pemiliknya pun sangat marah. Nah, karena pemiliknya sangat marah, dia pun meminta ganti rugi kepada Raden Ambiyah atau Jayeng Rane dan Umar Maye dengan senilai uang, bahkan harus diganti dengan kuda. Lalu Raden Ambiyah dan Umar Maye pun sangat malu, mau mengganti tidak punya
uang atau tidak punya apa-apa karena mereka memang masih anak-anak. Akan tetapi mereka karena malu berjanji untuk ingin mengganti rugi dan pamit untuk kembali ke keraton. Dalam perjalanannya mau menuju ke keraton, Raden Ambiah dan Umarmaya ini tentu tidak bisa terkonsentrasi berpikirnya karena masih merasa malu dengan kemarahan pemilik kuda tersebut. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi jauh dari keraton, melalang buana berkelana, sehingga sampailah di sebuah hutan belantara dan mereka pun berdua masuk di dalam hutan tersebut. Mungkin di dalam hatinya mereka akan mendapat sesuatu yang bisa menggantikan kuda yang pernah dia lukai tersebut. Nah, dalam hutan karena mereka berkelana mengembara sampai terpisah arah. Jayangrana ke utara, Umarmaya ke selatan, dan seterusnya. Akhirnya mereka semakin dalam berkelana di dalam hutan. Tibalah Umarmaya di suatu tempat di mana dia melihat sebuah tembok. Kemudian keliling di tembok tersebut sambil penasaran. Dia bertanya dalam hati apa gerangan yang ada di dalam tembok tersebut. Lalu dia mencoba naik di pohon untuk melihat kondisi atau situasi di dalam tembok tersebut. Lalu di sana dia melihat sebuah taman. Tentu sekali tamannya indah. Terdapat baruga juga di dalamnya. Lalu dia melompat ke tembok yang mengelilingi taman tersebut. Karena melihatnya sepi, tidak ada yang mengganggu, dia pun turun dan masuk ke dalam taman. Keliling-keliling, naik di baruga sambil melompat-lompat pelan-pelan. Terus semakin keras dia lompat, sampai akhirnya ribut dengan suara lompatannya yang ada di baruga. Nah, karena saking ributnya dia melompat-lompat di baruga tersebut, keluarlah seekor kuda yang bagus mengejar Umarmaya. Nah, Umarmaya pun kalang kabut, kaget, terkejut, sehingga lari terpontang-panting, naik lagi ke tembok dan lalu keluar dari taman tersebut. Nah, dalam hatinya Umarmaya karena melihat kuda tersebut sangat bagus, tentu dia juga ingin memiliki, karena bisa saja kalau dia miliki dapat digunakan untuk mengganti rugi kuda yang telah dia lukai di pasar dalam kejadian sebelumnya. Lalu dia tertegun sejenak bagaimana caranya mengambilnya, karena kalau dia lawan sendiri mungkin tidak mampu, karena memang kuda tersebut tampak sangat kekar. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari Raden Ambiah atau Jayangrana. Lari ke sana kemari, berteriak memanggil Raden Ambiah, sampai akhirnya bertemu. Nah, dalam pertemuannya itu Umarmaya pun menceritakan kepada Raden Ambiah bahwa di sana ada taman dan terdapat seekor kuda yang sangat bagus. Nah, kalau itu yang kita akan bawa pulang ke Mekah, maka kita akan menjadi orang yang memiliki kuda yang sangat bagus, dan orang pasti akan tertarik dengan kuda tersebut. Nah, Raden Ambiah pun penasaran dan ingin cepat melihat kuda tersebut dan mengajak Umarmaya menuju ke taman tadi. Bergagaslah mereka berdua menuju taman tersebut. Sampai tiba di sana, akan tetapi Umarmaya masih trauma dengan
serangan kuda tadi, dia tidak berani masuk. Dia hanya melihat-lihat dari luar, tetapi Jayangrana langsung masuk ke dalam taman. Nah, karena waktu masuk situasi pun masih lengang, dia mencoba membuat keributan di Baruga, segala macam dia pukul-pukul sehingga keluarlah kuda tersebut. Lalu Jayangrana pun melawan kuda, sehingga terjadi perkelahian atau peperangan antara kuda dengan Raden Ambiah. Singkat cerita, kuda tersebut pun kalah, sehingga Jayangrana pun mengambil kuda tersebut sesuai dengan wasiat menurut kuda tersebut bahwa dia adalah kuda Kalishak, bekas tunggangan daripada Nabi Ishak dulu. Nah, siapa saja yang mengalahkan Kalishak, itu adalah wasiatnya, dia bisa memiliki sebagai pengabdian kepada dirinya untuk menjadi tunggangan. Lalu harta benda yang ada di taman berupa emas, dinar, dirham, dan lain sebagainya, itu adalah menjadi milik daripada orang yang mengalahkan kuda tersebut. Sehingga Kalishak pun menyerahkan semua isi taman, harta benda, dan Raden Ambiah bersama Umarmaya mengumpul harta tersebut. Ternyata jumlahnya sangat banyak. Nah, untuk membawa pulang mereka sedikit kebingungan karena harta tersebut begitu banyak. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari rakyat-rakyat yang ada di pedusunan di sekitar hutan, di mana mereka yang ada unta maupun kuda diajak untuk membawa harta benda tersebut untuk menuju keraton Mekah. Rakyat-rakyat yang di pedusunan otomatis dengan senang hati membantu Raden Ambiah karena memang mereka adalah putra mahkota daripada kerajaan Mekah, sehingga harta benda yang ada di taman tadi mereka bawa ke keraton Mekah. Sudah tentu Raden Ambiah bersama Umarmaya itu menunggangi Kalishak menuju keraton. Kemudian harta benda yang mengikutinya dari belakang dibawa oleh rakyat-rakyat pedusunan. Tiba di Mekah, Abdul Muthalib sangat kaget, terkejut melihat harta benda yang begitu banyak, kemudian melihat kuda yang begitu bagus. Raden Ambiah dan Umarmaya pun menyerahkan harta tersebut untuk dijadikan harta di dalam keraton. Nah, Raden Abdul Muthalib tentu tidak ingin sendiri dalam membahas harta benda tersebut, sehingga mengumpulkan putra-putranya seperti Abbas, Abu Talib, dan Abdullah serta rakyat yang ada di keraton Mekah untuk memikirkan mau diapakan atau diarahkan kemana harta yang dibawa oleh Raden Ambiah bersama Umarmaya tadi. Sehingga didapatlah suatu keputusan bahwa harta benda tersebut agar dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian itu diberikan kepada Raden Ambiah atau Jayangrana. Kemudian satu bagian lagi dibagikan untuk negara. Kemudian satu bagian lagi dibagikan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Setelah itu keraton Mekah aman, tidak ada gejolak apa-apa lagi karena Raden Ambiah sudah memiliki kuda yang bagus. Kemudian harta sudah dimiliki. Rakyat-rakyat pun pada senang, tidak ada masalah. Nah, Abdul Muthalib memikirkan sesuatu yang sudah 3 tahun dia pikirkan, dan tiba-tiba saja teringat bahwa dia belum
membayar pajak atau upeti ke negara Yaman. Karena saat itu Keraton Mekah atau Kerajaan Mekah itu masih berada di bawah kendali atau di bawah kekuasaan Raja Yaman yang diperintah oleh Raja Badi Bahram. Lalu Abdul Muthalib pun mengumpulkan Abbas Abu Talib Abdullah bersama rakyatnya untuk membahas upeti yang sudah 3 tahun belum dibayar tersebut. Sehingga diutuslah putranya yaitu Abbas Abdullah dan Abu Talib untuk mengantarkan upeti yang diambil dari sebagian harta yang diberikan kepada negara tadi, yang notabene adalah hasil jerih payahnya Raden Ambiah bersama Umar Maya. Nah, utusan ini bersama rakyat juga yang ikut disuruhlah berangkat untuk menuju ke negara Yaman untuk mengantar upeti. Namun Raden Ambiah dan Umar Maya itu tidak diberitahukan hasil kesepakatan di saat mereka berkumpul dengan rakyat-rakyat yang ada, karena mereka dianggap masih anak-anak, belum waktunya untuk diberitahu hal-hal seperti itu. Nah, di saat Raden Ambiah dan Umar Maya bertanya kepada Raden Abdul Muthalib bahwa pasukan atau rombongan itu akan berangkat ke Yaman, itu akan kemana? Jadi dia bertanya mau kemana mereka tersebut. Dia bertanya kepada sang raja atau baginda ayahnya yaitu Abdul Muthalib. Dia dijawab bahwa mereka itu akan pergi berdagang ke Yaman. Nah, akan tetapi Raden Ambiah atau Jayangrana bersama Umar Maya seperti tidak percaya. Sehingga di saat mereka berangkat, dia pun minta izin untuk ikut. Akan tetapi Baginda sang raja tidak memberikan atau tidak mengizinkan Raden Ambiah dan Umar Maya untuk ikut rombongan. Akan tetapi saking penasarannya Umar Maya dan Jayangrana itu, mereka pun ikut dari jarak jauh. Jadi tidak kelihatan dia ikut, dia mengikuti dari belakang, dari kejauhan. Mereka pun berangkat untuk menuju ke Yaman mengantar upeti, dan cerita berlalu tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Alabani. Nah, Kerajaan Alabani ini rajanya bernama Raja Masban, kemudian memiliki seorang patih bernama Daundari. Kemudian ada Prabu yang berada di barisnya Raja Masban yang bernama Prabu Sapardan. Kemudian putra mahkotanya bernama Raden Maktal. Kemudian ada misannya bernama Darundia, dan ada adiknya Raden Maktal bersama Sarkam. Nah, Raja Masban ini mengumpulkan rakyatnya di Paseban negara Alabani karena dia ingin mengangkat Raden Maktal itu sebagai raja di Kerajaan Alabani. Ya, terkumpullah semua para petinggi-petinggi keraton yang ada di Alabani bersama rakyat-rakyat semuanya. Lalu sang raja pun mengumumkan bahwa dia ingin mengangkat Raden Maktal sebagai raja di Alabani. Nah, Raden Maktal saat itu merasa belum sanggup untuk menjadi raja, karena dia berpikir bahwa ilmu yang dia miliki itu masih sangat jauh dari yang diharapkan untuk
menjadi seorang raja. Dia perlu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, kemudian ilmu pemerintahan juga yang cukup, kemudian ilmu-ilmu lain yang harus dia miliki sebagai seorang raja. Namun Raja Masban pun tetap mengangkat Raden Maktal sebagai raja meskipun Raden Maktal itu belum bersedia. Nah, Raden Maktal itu akhirnya meminta waktu untuk pergi mencari ilmu kanuragan, ilmu perang, dan ilmu pemerintahan entah kemana. Yang jelas dia ingin pamit untuk mencari kelengkapan ilmu kerajaan untuk menjadi raja. Meskipun dia sudah diangkat tetapi belum memerintah karena dia harus pamit dari keraton untuk mencari ilmu kanuragan. Nah, sehingga Raja Masban pun mengizinkan Raden Maktal untuk mencari